Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi ini kita lanjutan dari UC Fembus Podcast. Nah, kenalin ini tim baru dari UC Fembus Center, namanya? Halo, Anita. Ya. Jadi Anita ini kemarin punya riset, dia bikin satu penelitian gitu ya, tentang family business pastinya. Nah, boleh nggak Anit langsung ceritain aja nih, sebenarnya penelitian kamu itu tentang apa sih? Oke, jadi singkat ceritanya, karena penelitiannya panjang banget ya. Jadi singkat ceritanya, penelitian ini mengenai apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi usaha keluarga gitu. Suksesi itu apa? Boleh tahu nggak? Jelasin dikit, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum ngerti nih, suksesi itu apa sih gitu? Jadi suksesi itu atau succession ya bahasa Inggrisnya, kita bisa bilang adalah suatu proses pindah tangan dari satu generasi ke generasi lainnya gitu. Oh, berarti dari papa mama yang bikin bisnis terus mau dilanjutin tongkat estafetnya ke anaknya gitu. Benar. Ke penerusnya. Jadi dari generasi pendahulu ke generasi penerusnya. Berikutnya. Oke. Kemarin nih ya, kita sempat ngobrolin sama Anita dulu nih sebelum take ya. Itu dia bikin ini buat tesisnya kalau nggak salah ya. Benar, buat di tesis. Taiwan ya. Benar, di Taiwan. Kamu telitinya buat Fembus di Indonesia ya? Benar, karena konteks yang aku kenalin adalah konteks yang Indonesia. Oke. Gitu. Dan Indonesia tentu punya konteks family business yang berbeda. Gitu. Jadi menarik nih. Kemarin Anita bilang ada sekian persen itu yang gara-gara proses suksesi ini itu nggak bisa lanjut, tapi ada juga yang bisa lanjut jadi sukses. Nah itu boleh tau nggak kayak gimana, berapa persennya datanya itu? Baik, jadi setelah ditemukan di penelitian tahun 2019 yang dilakukan di Indonesia, ditemukan bahwa penerusan usaha dari generasi 1 ke generasi 2 itu cuma 15%. 15%? Iya, ini dari 1 ke 2 doang loh ya. Itu jadi 15%. dari gen 1 ke 2, 15% doang yang bisa suksesinya jalan? Benar, bisa suksesnya jalan, usahanya jalan. Itu cuma 15%. Itu angkanya sedikit banget loh, dari 100% kan. Yang 85% gagal? 85% gagal. Gila sih. Dan dari 15% itu, yang generasi kedua, mereka tentu mau meneruskan ke generasi ketiga, gitu kan ya. 15% ini sudah sedikit ya, kita rentangkan jadi 100% lagi. Dari yang baru ini, cuma 7% yang bisa sukses ke generasi 3. 7. Jadi dari gen 2 ke gen 3, 7% doang yang bisa lanjut? Bener. Sisanya gagal lagi? Sisanya gagal lagi. 3 ke 4 ada? 3 ke 4 sangat jarang ya, jadi jarang sampai diteliti begitu. Berarti bener dong kalau ada quotes atau mitos-mitos yang kayak wah gila generasi 1, 2 ada, 2 ke 3 terakhir di ketiga gitu. Kalau kita di Indonesia familiarnya mungkin dengar seperti ini ya Pak. Generasi 1 membangun, generasi kedua menikmati, generasi 3 tidak dapat apa-apa gitu. Seperti itu di Indonesia. Oke. Terus kalau kamu udah bikin penelitiannya tadi ya, gimana caranya kita mau jadi yang 15% tadi? Minimal kan teman-teman di Fembus nih, terutama di UC ya, kebanyakan kan ya gen 1, gen 2, gen 2 ke 3 udah mulai nih. Nah itu gimana kita jadi yang berhasil 15% itu? Kalau mau jadi yang 15% ini, sudah ditemukan ada 3 faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi keberhasilannya. 3. Pertama itu adalah rencana suksesinya, succession planning. Itu yang paling pertama. Kedua, persiapan calon penerusnya atau preparation of heirs. Yang ketiga adalah hubungan antar keluarga atau relationship among family members. 3 ini harus diperhatikan baik generasi pendahulu dan generasi berikut begitu. Kalau ada pertanyaan ini deh, dari 3 itu kira-kira semuanya itu harus dikerjain atau dipakai semua? Atau kita bisa bertahap satu gitu atau bareng-bareng paralel gitu? Oh ya harus paralel dong ya Pak. Oh harus bareng? Iya dong Pak. Karena kalau bayangkan anaknya dipersiapkan begitu baik, tapi anaknya itu dipersiapkan dengan keras, hubungannya dengan orang tua tentu terganggu. Itu nanti efek juga kepada proses suksesinya gitu. Yang pertama kalau kita ngomongin tadi kamu succession plan ya atau perencanaan suksesi ya? Benar Pak. Nah perencanaan suksesi itu kayak gimana sih? Apakah misalnya nih ada kertas gitu ya, direncanain gitu, papa mama nulis ke anaknya atau anaknya gambar bareng di papan tulis gitu, atau gimana sih sebenarnya rencana sukses ini? Soalnya beberapa waktu kita kemarin parents gathering juga ya, ada yang tanyain itu juga gitu.
kayak gimana sih Pak perencanaan suksesi gitu. Dan itu yang tanya bukan ininya loh, bukan orang tuanya loh, malah anaknya loh. Gitu. Jadi kayak anaknya itu curious banget, penasaran banget, wah ini gimana gitu. Sebenarnya untuk perencanaan itu ada berbagai macam tahap juga ya, dan berbagai macam tipe formal, informal gitu. Tapi yang paling penting dan esensi dari perencanaan ini adalah dibicarakan kepada anaknya gitu. Jadi percuma dong kalau udah bokapnya udah di kantor nulis gitu, gimana, tapi anaknya nggak tahu gitu. Itu jadi masalah. Jadi bokapnya cuma nulis taruh kantor, udah nggak bilang ke anaknya. Gitu. Jadi sebenarnya perencanaan itu dimulai pada saat si bokap atau nyokapnya itu bilang, kamu yang bakal nurusin loh ya, suatu hari ini bakal turun ke kamu. Itu yang paling rendah ini Pak. Bilang secara lisan gitu? Bener, karena itu menggugah rasa tanggung jawab dalam diri anaknya. Jadi ada juga meningkatkan rasa kepemilikan dari anak tersebut terhadap bisnis keluarganya. Anak ini mulai mikir, oh suatu hari ini bakal aku yang bertanggung jawab. Jadi anak ini juga bisa mempersiapkan dirinya gitu untuk mengemban tanggung jawab yang begitu berat nanti di masa depan. Gitu sih Pak. Nah pertanyaannya di dalam succession plan itu ada apa aja sih? Untuk di skala yang saya pakai, dan sebenarnya banyak variasi ya, tapi ini skala yang saya pakai di kasih saya. Yang pertama itu adalah sudah ditunjuk nih siapa anaknya gitu. Siapa yang nerusin itu sudah tahu gitu. Kapan nanti diteruskan oleh anaknya itu juga harus tahu gitu. Apakah ada konsultan yang ikut dalam proses ini, ikut memediasi proses perencanaan ini? Apakah stakeholder orang-orang penting lain di perusahaan itu tahu siapa penerusnya dan kapan akan diteruskan? Dan juga peran-peran apa yang akan diambil begitu. Itu jadi ada kejelasan kalau di semua. penelitian kamu ada 5 yang dipakai tadi ya? Ada 5 Pak. Nit, kemarin kita ngomongin katanya ada batas dari declare papanya itu, kan papa mamanya tadi kamu bilang sampai nah ini kamu akan terusin gitu ya. Tapi ada nggak sih batas kayak, ya ini curhatan juga beberapa mahasiswa kita ya, ada nggak sih batas indikatornya sampai kapan kayak gitu? Ya tentu ada dong ya Pak. Jadi gimana nih saya natanya ya, jadi begini, kalau semisal si orang tua ini sudah bilang, nak suatu hari nanti kamu akan meneruskan usaha ini. Oke, anaknya semangat nih, lagi semangatnya, dia belajar begitu banyak, dia ikut papa mamanya kemana-mana, dia mengemban ilmu juga dari eksternal segala macam. Tentu semangat ini ada jangka waktunya gitu ya Pak. Dan ini dikhususkan pada penerus yang memiliki potensi. Ini nanti makanya berhubungan dengan persiapan penerusnya. Gitu. Oh yang kedua nanti ya? Nah itu nanti volume berikutnya. Jadi tiga-tiganya harus jalan bareng karena ini. Jadi khusus pada penerus yang memiliki potensi yang begitu besar, setelah jelang waktu maksimal 5 tahun, tidak ada kejelasan bisnis ini diteruskan ke tangannya, dia sudah pasti mikir dong. Ini kapan jatuh ke tangan saya? Apa memang cuma asal ngomong aja ya waktu itu? Atau apakah aku harus keluar ya, membuka usaha sendiri atau ikut corporate begitu? Jadi maksimal 5 tahun, anak yang berpotensi ini pasti mulai berpikir lagi, kedepannya saya mau gimana gitu. Kecuali penerusnya ini tidak memiliki potensi yang begitu besar pada dirinya sendiri. Jadi dia pun akhirnya ya stay aja, dia nggak masalah. Usaha itu langsung jatuh ke tangan dia atau mau bagaimana, dia tidak ada masalah gitu. Oke. Ini jadi renungan juga ya, kalau yang udah 5 tahun gimana ya coba? Oke, kalau gitu Nit, simpelnya ya, succession planning itu harus dilakukan mulai kapan? Succession planning yaitu Pak tadi seperti katanya Profesor Goto itu ya dari Jepang. Di saat anak itu lahir, orang tuanya harus sudah mulai mikir. Gitu. Sudah mulai mikir. Itu minimal. Mikir. Oke. Jadi kalau kita ngomongin succession planning banyak banget ya. Tadi ada 5, terus kita akan lanjutin nanti 2 variabel lainnya. Benar. Yaitu apa tadi? Persiapan penerus. Persiapan penerus sama hubungan antar keluarga. Benar Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kita 3 faktor tadi kita jalan dengan baik ya, dengan terus sesuai semuanya, apa impactnya? Tentu proses suksesinya pasti berjalan dengan lancar ya, atau lebih mungkin bisa dikatakan lebih smooth gitu. Seperti jalan tol yang baru dibuat. Lebih smooth ya. Tapi apa yang bisa dilihat nih, maksudnya apakah omset naik, ekspansi, atau Fembusnya jadi kayak gimana gitu?
Oh iya, dari penelitian saya, tesis saya, ditemukan bahwa saat proses suksesi itu lancar, dipengaruhi 3 faktor ini, perusahaan akan berkembang, begitu. Berkembang. Omsetnya naik, asetnya berkembang, produk-produknya semakin bervariasi, karyawannya tambah banyak, market share-nya tambah luas, seperti itu, Pak. Oke, kita akan lanjutin di volume 2 ya, Nit ya? Baik. Oke, thank you udah nonton di YouTube kita. Sampai jumpa, salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Sampai jumpa.